Dalam seri ke-659 ini didukung oleh para pemain Harry sebagai Rayuyu, Benny sebagai Rapangsa, Mogan sebagai Rabanyak, Chris Urspon sebagai Rakuti, Sunario sebagai Arya Tada, Hari Akik sebagai Gajah Mada, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kau mau kemana, Rapangsa? Rabanyak. Aku permisi dulu. Kepala aku sudah pening. Minum lagi sini. Iya, Rayuyu. Aku juga mau pulang dulu. Kalian mau pulang kembali ke Wisma masing-masing? Ya. Iya, aku sudah tidak tahan. Aku permisi dulu ya, Rayu. Kapan waktu kita bertemu lagi? Sudah terlalu larut malam, Rayuyu. Kami takut kemalaman di jalan. Kami permisi. Kepalaku juga pening. Dan juga perutku mual. Perutku sakit. Banyak. Bagaimana? Kita harus secepatnya pergi dari tempat ini. Jangan sampai ada prajuritnya yang memergoki kita. Ayo. Sepertinya racun itu sudah mulai bekerja banyak. Ya, sudahlah. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Kalian bisik-bisik apa? Tidak, Rai. Aku dan Rabanyak mau permisi dulu, Rai. Lain waktu ketemu lagi. Ya? Iya. Ya, Rayu ya. Kami permisi dulu, Rayuyu. Iya. Hati-hatilah kalian di jalan. Aduh. Rapangsa dan Rabanyak bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara Rayuyu masih mencoba mengantar mereka sampai di depan pintu Wisma. Sebentar kemudian, Rapangsa dan Rabanyak sudah naik ke punggung kudanya. Dua sahabat itu melarikan kudanya menembus kegelapan malam. Rayuyu berdiri lumpuh, menatap kepergian mereka sampai hilang di kelokan jalan depan Wisma. Dengan tubuh gontai, Rayuyu berusaha kembali ke ruang biliknya. Seluruh persendian tulangnya serasa diloroti satu persatu. Lemah dan lunglai, perutnya panas, ulu hatinya sakit, dan kepalanya seperti berputar. Tubuh Rayuyu yang lemah jatuh terjungkal ke lantai. Dia mengejat-ngejat. Dari mulutnya keluar busa. Wajahnya membiru. Kalian meracuniku. Rakuti, bagaimana tugas kalian? Berjalan dengan sempurna? Iya. Kami telah selesaikan pekerjaan itu dengan sempurna. Sempurna bagaimana? Kami telah menuangkan serbuk racun itu. Bicara yang benar. Iya, Rakuti. Serbuk racun itu telah kami tuangkan ke cangkir Rayuyu pada saat kami dijamu minum tuak. Apakah sudah yakin dia tewas? Kami... Kalian ini punggawa atau bukan?
Bicara saja pelintak-pelintut tidak keruan. Kami yakin dia tewas. Pasti. Karena dia meneguk minuman itu sampai habis. Tapi kalian tidak melihat dia terkapar, bukan? Iya, kami memang tidak sampai melihat Rayuyu terkapar, Rakuti. Tapi kami yakin racun itu mulai bekerja. Karena pada saat kami tinggalkan, wajah Rayuyu sudah kelihatan agak membiru, Rakuti. Matanya mulai menutup. Dan dia mengeluh sakit perut, sakit ulu hati, serta kepalanya pening-pening. Percayalah, Rakuti. Rayuyu pasti langsung jatuh dan tewas. Begitu aku dan Rapangsa berlalu dari wismanya. Aku percaya. Tapi cara kalian melaporkan pekerjaan itu macam orang ketakutan dikejar hantu. Punggawa macam apa kalian ini? Seorang punggawa tak pernah merasa takut untuk membunuh. Siapapun dia, kalau memang harus dibunuh, bunuhlah. Kenapa kalian jadi seperti perempuan melihat cacing? Iya, Rakuti. Kalau kalian hendak mengabdiku, hendak setia, buanglah jauh-jauh perasaan takut seperti itu. Rakuti pantang punya abdi seorang penakut. Iya, Rakuti. Maafkan kami. Dan jangan dulu kalian bangga dengan ujian pertama ini. Ujian pertama. Kenapa kaget, tikus comberan? Masih ada ujian kedua untuk membuktikan kalian benar-benar akan mengabdiku dengan setia. Ujian yang akan kalian terima ini pun tidak jauh berbeda dengan ujian pertama. Kami harus membunuh lagi, Rakuti. Siapa yang harus kami bunuh? Orang yang harus kalian bunuh sekarang ini tidak begitu berbahaya. Juga orang itu tidak mempunyai ulah kanuragan yang tinggi. Ya, dia cuma orang biasa saja. Tidak punya kelebihan. Apakah Gusti Pati Aryatada? Atau kuda Parasuta? Atau Bukel Gajah Mada? Mana mungkin kalian bisa menyelesaikan tugas seperti itu? Jangankan berhasil membunuh. Untuk mendekati saja, belum tentu kalian bisa. Lalu, siapa, Rakuti? Iya, siapa? Orangnya tidak jauh dari kalian. Rakuti. Janganlah kau menyuruh kami untuk saling berbunuhan. Kami sudah sepakat untuk mengabdikan diriku padamu. Jangan, Rakuti. Aku mohon, jangan kau suruh aku dan Rapangsa untuk saling membunuh. Bukankah kami telah menjalankan ujian pertama? Janganlah ujian kedua itu kau suruh kami mengerjakannya. Aku tidak menyuruh kalian untuk saling membunuh. Mulut kalian sendiri yang mengatakan itu. Iya. Tetapi benar, Rakuti. Aku mohon, janganlah kau suruh kami saling membunuh. Aku cuma mengatakan bahwa orang yang kali ini harus kalian singkirkan jauh-jauh itu sebenarnya bukan siapa-siapa, tetapi teman kalian sendiri. Teman kami sendiri? Kami sendiri? Iya, teman kalian sendiri, yakni Ratanca. Rapangsa dan Rapanyak tersentak. Untuk kedua kalinya mereka bagi disambar petir di siang hari. Sejenak keadaan menjadi hening. Rapangsa dan Rapanyak cuma bisa saling memandang untuk kemudian menunduk terpaku. Kembali Rakuti memperdengarkan senyum dinginnya. Senyum seorang manusia yang haus darah. Kendati itu darah dari teman-temannya sendiri. Bagaimana? Kenapa kalian malah saling diam seperti arca batu? Apakah kalian tidak sanggup menjalani ujian kedua yang kuberikan ini? Bukan tidak sanggup. Tetapi apa? Kalian ragu-ragu? Tidak, bukan ragu-ragu. Tetapi, apakah masih ada ujian yang ketiga? Benar, Rakuti. Setelah kami laksanakan ujian kesetiaan ini, apakah masih akan ada lagi
ujian yang ketiga bagi kami. Tak perlu kalian tahu. Yang pasti, apakah ujian kali ini kalian tidak sanggup menjalankannya? Jika tidak sanggup, bilang saja, supaya semuanya jadi cepat selesai. Jangan. Pertanyaanku belum kalian jawab. Ayo jawab. Sanggup atau tidak? Iya. Sanggup. Bagus. Jadilah anak-anak yang manis, penurut, dan setia pada junjunganmu. Supaya junjunganmu ini menjadi senang dan tidak kecewa. Lalu kapan akan kami jalankan pekerjaan itu? Benar, Rakuti. Apakah sekarang juga kami harus datang ke Wisma Ratanca? Goblok benar kalian ini. Hari sebentar lagi terang. Apakah kalian akan bunuh diri? Apakah besok malam kami mulai melakukannya? Iya, Rakuti. Apakah besok malam kami mulai beraksi? Ya. Besok malam. Dan dengan cara yang sama. Esok harinya, wisma kediaman Rayuyu mulai dijejali orang. Ada yang ingin sekedar tahu, ada yang benar-benar ingin datang menyatakan turut berbelasungkawa. Bahkan ada juga yang pura-pura ikut bersedih atas kepergian Pongkawa Tinggi Rayuyu. Para prajurit berjaga-jaga di sekitar wisma, di depan halaman pendopo, dan bekerja menertibkan para pelayan. Banyak komentar yang dilontarkan atas matinya salah seorang penggawa bekas anak asuh Ramapati itu. Rakyat berkasak kusuk. Para saudagar kaya yang pernah bekerja sama pun ikut kasak kusuk. Bahkan juga para prajuritnya. Kepergian seorang ternama, pejabat, memang selalu menjadi perhatian orang banyak. Iya, lain halnya dengan kita, prajurit. Iya, tak pernah mendapat perhatian seperti ini. Ya, barangkali karena seorang pejabat adalah abdi negara. Nah, apakah kita yang cuma prajurit ini bukan abdi negara? Ya, memang sama-sama abdi negara. Hanya saja tingkat tanggung jawabnya kan lain. Iya, apa karena lain pangkatnya? Iya, salah satunya memang itu. Tapi apa gunanya orang berpangkat kalau tidak ada prajurit? Apa gunanya pemerintah kalau tidak ada yang diperintah? Diam-diam kau pintar juga. Tetapi kenapa jadi prajurit? Kenapa tidak masuk saja ke pusat pendidikan calon tanda? Agar kelak kau bisa bekerja sebagai pangreh praja. Kau ini seperti tidak tahu saja. Mereka yang bisa masuk dan diterima di sana kan cuma terbatas dari golongan tertentu. Kita yang cuma dari golongan sudra, mana mungkin diterima? Ada juga orang-orang sudra yang bisa diterima sekolah di sana. Contohnya, Rasemi dan Rakuti. Iya, mungkin ada keringanan-keringanan atau ada yang menjamin hingga bisa diterima. Tapi kalau kita, siapa yang akan menjamin? Tengoklah. Mereka berdatangan terus seperti mau menyaksikan pertunjukan menarik. Wah, tapi apakah mereka yang datang itu tidak sadar bagaimana kejamnya almarhum ketika masih hidup? Iya, tentu saja mereka itu tahu. Hanya saja mereka ingin tahu sebenarnya apa penyebab kematiannya. Itu. Sepertinya yang baru datang itu Gusti Mahapati Hamengkubumi. Wah, nampaknya Gusti Patih Aryatada datang bersama Tuan Bekel Gajah Mada. Iya, mari kita bersiap untuk menyambut beliau. Ayo. Dari kerumunan orang-orang yang datang melayat itu, tiba-tiba menyeruaklah rombongan utusan dari istana yang dipimpin oleh Aryatada. Di belakang kereta yang ditumpangi Aryatada, nampak Bekel Gajah Mada menunggang kudanya, diikuti kemudian di belakangnya beberapa prajurit berkuda dari istana kepatihan. Rombongan itu terus menuju ke halaman pendopo.
beberapa prajurit jaga mengatur orang-orang agar memberikan jalan pada Gusti Patih Hamangkubumi. Lihatlah, Di. Jenazah terbujur di depan kita ini. Wajahnya agak membengkak dan biru. Di mulutnya masih ada sisa busa. Dan wajah ini seperti habis menahan rasa sakit yang luar biasa. Iya, benar, Kang. Sepertinya Rayuyu mati karena akibat yang tidak wajar. Apakah ada hubungannya dengan kematian Rasemi dan Rawedeng? Barangkali untuk sementara kesimpulan itu bisa dijadikan pegangan, Di. Ya, mudah-mudahan dari kesimpulan itu kau bisa mendapatkan jalan terang untuk mengungkap pembunuhan ini. Hari itu, di rumah duka banyak berdatangan orang-orang untuk menyatakan bela sungkawa. Wisma kediaman Ponggawa tinggi kerajaan itu secara tiba-tiba menjadi ramai. Dari rakyat kecil, sesama Ponggawa rendah, menengah, sampai atas, hingga para prajurit biasa. Tidak ketinggalan para saudagar kaya yang pernah bekerja sama untuk mendirikan usaha, juga ikut menyatakan berduka cita. Dari kerumunan orang-orang, tiba-tiba muncul kereta istana kepatihan yang ditumpangi oleh Arya Tadah. Di belakang kereta nampak Begal Gajah Mada mengiring kereta bersama beberapa prajurit berkuda istana kepatihan. Mereka langsung menuju halaman depan pendopo. Prajurit-prajurit penjaga wisma sibuk mengatur kerumunan orang agar minggir memberi jalan bagi Gusti Patih Arya Tadah. Lihatlah, Di Begal. Jenazah yang terbujur di depan kita ini. Wajahnya agak membengkak dan berwarna biru. Pada mulutnya masih ada sisa busa. Dan raut wajahnya seperti habis menahan rasa sakit yang luar biasa. Iya, benar Kakang Patih. Nampaknya dia mati secara tidak wajar. Apakah ada hubungannya dengan terbunuhnya Rasemi dan Rawedeng? Untuk kesimpulan yang sifatnya sementara, bisa saja kau jadikan pegangan, Di. Karena ada kemungkinan pembunuhan terjadi dengan latar belakang sendiri-sendiri. Semoga dengan kesimpulan awal itu, kau bisa segera mengungkap dan menangkap pembunuhnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Gusti Prabu. Saya melihat sepertinya pembunuhan-pembunuhan yang terjadi ini tidak berdiri sendiri-sendiri, Kang. Ada latar belakang yang sama dan maksud yang sama. Syukurlah kalau kau sudah mempunyai keyakinan. Hanya yang mengherankan, Di, mengapa semua korbannya adalah bekas anak-anak asuh Ramapati? Apakah mereka benar-benar dibenci dan dimusuhi oleh sekelompok orang, sehingga begitu Ramapati tidak ada, mereka lantas melampiaskan dendam kesumatnya? Iya, kemungkinan ke arah itu pun bisa, Kang. Berlatar belakang dendam pribadi. Tetapi menjadi lain dan rumit jika pembunuhan-pembunuhan ini ada pengaruh buruk terhadap jalannya roda pemerintahan. Iya, benar, Adi Begal. Akan menjadi serius perkaranya jika kelompok itu mempunyai niat merebut kekuasaan. Karena kalau kita lihat, semua korban adalah ponggawa-ponggawa berpangkat tinggi di Majapahit. Sudahlah, kita bicarakan nanti di tempatku, Di. Tidak layak rasanya kalau kita bicara seperti ini di sisi jenazah Rayuyu. Biarlah dia istirahat dengan tenang tanpa mendengar persoalan yang kita bicarakan ini. Iya.
Semuanya tewas dengan mengerikan dan mengenaskan. Apakah tindakan ini disengaja untuk menakut-nakuti kita, menjatuhkan mental kita, dan seluruh punggawa maupun prajurit Majapahit? Pembunuh keji dan biadab itu harus secepatnya ditangkap. Aku khawatir akan berjatuhan korban-korban berikutnya, Kang. Betul, Di. Harus secepatnya bisa ditangkal. Patih Arya Tadah dan Bekal Gajah Mada sibuk sendiri membicarakan rentetan pembunuhan di samping jenazah Rayuyu yang tergolek diam. Sementara itu, para pelayat datang dan pergi bergantian. Setelah sejenak berada di rumah duka, Arya Tadah dan Gajah Mada mohon pamit pada keluarga Rayuyu untuk kembali ke istana Kepatihan. Sementara itu, di wisma kediamannya, Ratanca merasa gelisah terus siang dan malam. Terlebih sepulang dari melayat di wisma Rayuyu, Ratanca tak habis mengerti pada peristiwa-peristiwa pembunuhan yang dialami para penggawa tinggi kerajaan. Rasemi, Rawedeng, dan sekarang Rayuyu. Setelah Rasemi dan Rawedeng, sekarang Rayuyu. Entah siapa lagi setelah itu. Rasanya kok aneh. Semua korban pembunuhan adalah bekas anak-anak asuh Ramapati. Apakah pembunuhnya pernah merasa kecewa selama pemerintahan Ramapati? Lalu baru sekarang mereka berani melampiaskan kekesalannya. Rakyat memang kenal betul kekejaman Rawedeng dan Rayuyu. Tetapi Rasemi, bukankah dia hampir tidak pernah kelihatan jahat di mata rakyat banyak? Memang ada keganjilan dalam rentetan pembunuhan ini. Sebab yang terbunuh para punggawa berpangkat. Dan mereka seharusnya tidak begitu saja mudah dibunuh atau terbunuh. Mereka dijaga ketat oleh para prajurit. Siapa saja yang keluar masuk wismanya tentu diketahui dan dikenali dengan mudah. Tetapi jika para prajurit sampai tidak tahu, besar kemungkinan pelakunya orang dalam sendiri atau seorang pajineman yang memang mumpuni. Iya, seorang pembunuh bayaran kelas tinggi. Kalau orang dalam pelakunya, lantas siapa? Mungkinkah teman memakan teman? Sekaranglah saatnya kalian menjalankan aksinya. Ingat, Ratanca harus mati. Jangan sampai lolos dan mengenali kalian. Baik, Rakuti. Aku yakin kalian bisa menjalankan pekerjaan ini dengan baik, sebagaimana kalian melakukannya terhadap Rayuyu. Ya, Rakuti. Kami akan laksanakan sebaik-baiknya. Kesetiaan kalian kuuji. Dan ini adalah uji kesetiaan yang terakhir. Sebab itu, aku ingin yang sempurna. Perlihatkan padaku kesempurnaan dari pekerjaan kalian. Mengerti? Baik, Rakuti. Kami mengerti. Bagus. Bagus. Tampaknya kalian memang pantas menjadi abdiku yang setia. Bekerjalah sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Sebab Rakuti sendiri tidak pernah bekerja setengah-setengah. Kalian paham? Ya, Rakuti. Kami paham. Kalian harus punya jiwa prajurit. Bukan jiwa perempuan. Jiwa seorang prajurit ialah naluri membunuh. Sebab sekarang ini sedang berlaku hukum perang. Membunuh atau dibunuh. Dan kalian tidak ingin dibunuh, bukan? Tidak, Rakuti. Kami ingin hidup. Iya, kami ingin tetap hidup, Rakuti.
Untuk bisa tetap hidup, kalian mesti berjuang. Dan perjuangan kalian ditentukan malam ini. Tidak ada seorang pun ingin hidup tanpa berjuang. Nah, pergilah kalian. Berangkatlah menunaikan tugas ini sebaik-baiknya. Baik, Rakuti. Kami berangkat. Semakin tidak enak saja perasaanku. Kenapa aku merinding? Udara malam memang panas. Tapi seperti ada sesuatu lain yang membuat aku tidak betah. Kakang belum tidur? Iya. Entahlah Praharsini. Belakangan ini aku sulit sekali buat tidur. Ada apa, Kakang? Apakah ada persoalan yang tidak bisa Kakang pecahkan? Iya. Aku seperti punya firasat buruk, Praharsini. Tentang apa? Bolehkah aku tahu, Kakang? Tentang pembunuhan Rasemi, Rawedeng, dan Rayuyu. Sepertinya pembunuhan itu dilakukan oleh orang-orang dalam. Orang-orang kita sendiri. Orang-orang kita sendiri? Iya. Maksud Kakang... Rakuti, Praharsini. Kenapa Kakang tidak lapor saja pada Gusti Prabu kalau yakin Rakuti pelakunya? Aku bingung, Praharsini. Bingung dan takut. Aku juga masih bertanya-tanya. Benarkah Rakuti? Tetapi mengapa Kakang bisa menarik kesimpulan kalau Rakuti pelakunya? Bukankah dia yang selama ini punya rencana berontak? Bukankah dia yang bercita-cita jadi raja? Ya, barangkali Rasemi dan Rawedeng serta Rayuyu menolak atau selalu ragu terhadap rencana Rakuti. Sehingga bisa jadi Rakuti kesal dan membunuhnya. Sebab Rakuti paling susah diajak bicara. Dia lebih sering berbicara dengan tangannya, kekerasannya. Rakuti tidak bisa tersinggung sedikit pun, Praharsini. Kenapa jadi begini? Setelah Gusti Ramapati tidak ada, mengapa malah jadi tidak keruan? Dulu malah jauh lebih baik dibanding sekarang. Kakang bisa kerja dengan tenang. Hidup kita pun tenang. Tidak was-was dan tidak perlu khawatir. Tetapi sekarang, setelah Gusti Ramapati tidak ada, kita malah jadi serba kebingungan. Serba tidak pasti. Ya, memang Praharsini. Situasi yang ada sekarang serba tidak pasti. Dan situasi serba tidak pasti bisa membuat kawan menjadi lawan. Nasib manusia tidak ubahnya seperti telur di ujung tanduk. Serba salah dan serba ketakutan. Ya, semoga saja Dewata Agung masih mau memberi kita hidup, Kakang. Kita berdoa saja. Praharsini. Kita harus secepatnya pergi dari sini. Pergi dari sini? Iya. Kita akan tinggalkan wisma ini, Kakang? Iya, Praharsini. Cepat kau kemasi barangmu. Bawa saja yang perlu-perlu. Kita akan kemana, Kakang? Dan lagi... Sudahlah, Praharsini. Jangan terlalu banyak bertanya. Aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Cepat. Kita harus segera pergi dari wisma ini. Ayo. Malam selarut ini kita mau kemana, Kakang? Dan barang-barang itu kan tidak bisa dikemasi hanya sebentar saja. Sudahlah, bawa saja yang perlu-perlu. Tapi semuanya perlu, Kakang. Praharsini, hidup mati kita ditentukan malam ini. Cepat lambatnya kita bertindak. Bagaimana? Apa kau akan tetap di sini? Baiklah kalau begitu, Kakang. Tapi katakan dulu, kemana kita akan pergi? Aku belum tahu pasti. Yang jelas langkah pertama, segera tinggalkan tempat ini. Soal kemana kita akan pergi, ditentukan nanti di atas kereta sambil jalan. Ya. Ayo Praharsini, kemasi barangmu. Baik, Kakang.
Jangan buang-buang waktu, Pransini. Bawa secukupnya saja. Entahlah, akan ada apa ini? Aku sendiri tidak bisa menebaknya. Setan alas. Tidak ada siapapun juga. Penyet jelek itu sudah pergi rupanya. Tidak mungkin dia pergi malam-malam begini. Dan lagi, tahu dari mana kalau kita sedang mencarinya? Ayo, kita geledah seisi ruangan ini. Kalau dia sembunyi di mana? Kita sudah memeriksanya ke sana kemari. Kita geledah sekali lagi. Apakah dia sembunyi di langit-langit Wisma? Jangan banyak tanya. Yang kita perlukan sekarang tindakan. Ayo, kita periksa seluruh ruangan di Wisma ini. Tapi hati-hati Rapangsa. Jangan menimbulkan kecurigaan para prajurit jaga. Setan dengan mereka. Yang kita cari adalah Ratanca. Ayo, Rabanyak. Kenapa diam terpaku begitu? Ayo, kita geledah. Iya. Aku khawatir. Simpan saja rasa khawatirmu itu. Yang kita perlukan adalah tindakan menemukan Ratanca. Mana? Rapangsa, hati-hatilah. Jangan sampai memancing perhatian prajurit-prajurit itu. Palang basah. Kalau mereka macam-macam, bunuh saja sekalian. Iya, tetapi kita ini... Jangan banyak bicara, Rabanyak. Ayo, kita geledah seisi ruangan ini. Siapa tahu dengan suara gaduh seperti ini, Ratanca terpancing keluar dari sembunyinya. Ayo. Rabanyak dan Rapangsa kecewa. Ratanca tak ada di tempatnya. Tapi mereka masih penasaran mencarinya. Sambil mencari kalau-kalau buruannya itu sembunyi, keduanya lantas merusak apa saja yang ada di depannya. Dari satu ruang ke ruang lain, dari satu bilik ke bilik lain, mereka masih penasaran mencarinya. Beberapa prajurit yang kebetulan lewat hanya dapat menatapnya bengong karena tak ada perintah apapun dari majikannya Ratanca. Setan alas. Benar tidak ada. Mana perginya monyet jelek itu? Tapi kita harus tetap mencarinya, Rabanyak. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan kepada Rakuti jika buruan satu ini lolos tanpa tahu kemana perginya? Kita tanyakan saja pada prajurit jaga. Lutung-lutung itu tidak tahu apa-apa. Bukankah pertama datang tadi kita sudah tanya? Iya, dan mereka katakan tuannya ada di dalam. Tapi apakah mungkin mereka sama sekali tidak tahu kalau tuannya pergi? Aku tahu. Barangkali dia pergi secara diam-diam dengan istrinya. Iya, benar. Dia pasti pergi tanpa seorang prajurit pun melihatnya. Setan alas! Kenapa dia tahu kalau kita mencarinya? Rapangsa memaki-maki sendiri karena buruannya tidak ditemukan. Rabanyak serba salah karena dengan tidak ditemukannya Ratanca berarti nyawanya berada di ujung tanduk. Malam masih pekat. Kolong serigala tak terdengar lagi. Di tengah-tengah kegelapan malam itu, sebuah kereta berjalan tenang membelah kesunyian menembus kegelapan. Nah, bagaimanakah nasib Ratanca dan istrinya? Lalu apakah Rabanyak dan Rapangsa akan mengejar kemanapun Ratanca lari? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-23 yang akan datang dengan judul Pemberontakan Rakuti. Sampai jumpa.